Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Daniel alaihissalam yang tak mati walaupun dibuang ke dalam sumur singa yang kelaparan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Teman-teman sahabat media Islam rahimakumullah, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada sebagian kisah Nabi yang diceritakan, sedangkan sebagian lagi tidak. Salah satunya adalah kisah Nabi Daniel. Nama tersebut boleh jadi sangat asing, karena ia termasuk dalam daftar Nabi, bukan Rasul yang jumlahnya 25. Daniel adalah seorang Nabi dari keturunan Bani Israel. Ia diberi panduan berupa kitab Daniel. Kitab ini salah satu pedoman perjanjian lama sebelum diubah. Secara garis keturunan, Daniel adalah anak cucu Nabi Daud yang hidup pada tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Kisah tentang kehidupannya memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi namanya sangat dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandaria, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kebanyakan para utusan dan penyampai wahyu lain, Daniel yang menyeru kepada kebaikan setelah wafatnya Nabi Musa juga mendapat perlakuan sama. Ia didustakan oleh kaumnya, bahkan diciduk dan diadili oleh Raja Nebukadnezar, penguasa saat itu, untuk kemudian diberikan kepada singa yang lapar dan telah dilatih sebelumnya untuk menghabisi nyawa manusia. Namun, pertolongan Tuhan memang tak pernah datang terlambat. Meskipun secara kodrat singa adalah makhluk yang buas, ketika dihadapkan dengan Daniel, mereka menjadi tunduk dan tidak liar. Selama beberapa waktu terdampar dalam sumur bersama singa, Daniel tetap bisa bertahan hidup, sampai seorang nabi bernama Armia diutus untuk menyelamatkannya. Dalam versi cerita ulama, Daniel mengabadikan gambarnya dan singa menemaninya itu pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah atasnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dengan sanad hasan. Setelah menyampaikan dakwah, Nabi Daniel meninggal dan makamnya diperkirakan ada di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Ada sebuah masjid yang dibangun di atas kubur itu. Sebelumnya, pada zaman sahabat, jenazah Nabi Daniel ditemukan dalam sebuah tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi pasca Iskandariah dikalahkan. Setelah dilihat, Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa jenazah tersebut adalah Nabi Daniel. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab meminta untuk dikafani ulang dan dikuburkan di tempat makam yang sekarang. Di atasnya kemudian didirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Daniel. Itulah sejarah singkat mengenai ketaatan Nabi Daniel. Walaupun sudah didustakan umatnya, dibuang oleh raja yang durhaka, pada akhirnya ia tetap dihormati dan namanya abadi dalam sejarah. Memang Allah selalu punya jalan untuk menolong hambanya yang membutuhkan pertolongan.